Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, pecinta suara kebenaran. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita. Senang dapat kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu, beribadah bersama, menyembah Tuhan bersama. Saya ajak Bapak Ibu semua saat ini untuk ambil saat teduh sejenak. Arahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Kembali kami datang menghampiri-Mu Tuhan, kesempatan yang indah ini. Kami bawa hati kami, segenap keberadaan kami kepadamu Bapa. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan Bapa dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku percaya di balik guratan kenyataan hidup ini, melintasi padang bimbang dan keraguan yang telah melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Tuhan, aku percaya, walaupun bunga-bunga tak lagi berkembang, pelangi tak nyata keindahan warnanya, mentari di balik gelapnya awan. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya, walaupun kering segalanya, Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Tuhan, aku percaya, di balik guratan kenyataan hidup ini, melintasi padang bimbang dan keraguan yang telah melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Tuhan, aku percaya, walaupun bunga-bunga tak lagi berkembang, pelangi tak nyata keindahan warnanya, mentari di balik gelapnya awan. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan
aku percaya, walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti. Tuhan aku percaya, walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti. Tuhan aku percaya, walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Ku percaya kepadamu, Tuhan. Ku percaya kepadamu, Tuhan. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi, kami labuhkan, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi, kami labuhkan, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang
Bapak Ibu kita katakan bersama-sama. Kulabuhkan, kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu, yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh gereja kita dalam situasi seperti ini untuk bisa terus menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, kesempatan yang baik bagi kita untuk boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terangi hati dan pikiran kami, Bapa, untuk boleh belajar firman-Mu. Atas pembelajaran itulah kami tertantang untuk boleh menerapkan dalam hidup kami. Bapa, tolong hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan setiap umat-Mu yang mendengar dimanapun saat ini berada. Berkat-Mu atas kami. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Rut pasal 1 Bapak Ibu. Ya. Kitab Rut pasal 1, kita baca mulai dari ayat 1 Bapak Ibu. Supaya kita memiliki gambaran dari firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan tema yang saya berikan atas renungan kita pada saat ini adalah semua ada harganya. Rut pasal 1 Bapak Ibu, kita mulai ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, bahwa tema dari firman Tuhan yang mau saya sampaikan buat kita saat ini, malam hari ini, semua
ada harganya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Bapak Ibu, dimanapun saat ini berada, bahaya kelaparan yang mengancam kehidupan orang Israel. Sehingga Elimelek dan Naomi memutuskan untuk meninggalkan Israel menuju Moab. Besar harapan keluarga ini untuk memperoleh penghidupan yang jauh lebih baik tentunya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Dan inilah yang dihadapi oleh keluarga ini, keluarga Elimelek ini di Bethlehem, Bapak Ibu. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Akan tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita juga melihat bahwa ternyata bahaya kelaparan yang mereka alami waktu itu adalah ada dalam masa pemerintahan hakim-hakim, saudaraku. Ya, bahkan boleh dikatakan ini pada zaman Imam Eli waktu itu yang memimpin. Nah, masalah ekonomi seringkali mengakibatkan iman seseorang tersandung. Dalam situasi sulit, diperhadapkan harus memilih di antara dua pilihan, Bapak Ibu. Memilih tetap percaya kepada Tuhan, tetapi keluarga kelaparan. Atau memilih menyimpang, yang penting keluarga kenyang. Dilema memang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi jangan salah. Keterpaksaan jangan seolah-olah menjadi pembenaran atas penyimpangan yang ada. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ketika Tuhan menuntun bangsa itu dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka tentu telah berjanji kepada Tuhan untuk setia mengikuti ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan putuskan. Dan bahaya kelaparan yang mereka hadapi ini tidaklah serta-merta semena-mena dari Tuhan menghukum mereka. Pasti ada sebab akibat. Dan ternyata pada masa itu mereka hidup dengan bebasnya. Orang melakukan apa yang benar menurut versi masing-masing. Sehingga kesabaran Tuhan, saudaraku, ya, tetap ada batasnya. Ya, itu sebabnya. Jangan tenang-tenang saja ketika engkau melakukan pelanggaran, berbuat ini dan itu. Manusia mungkin tidak tahu, tetapi awas, ada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Justru ketika engkau bersentuhan dengan masalah hidup ini, Bapak Ibu, engkau berbuat dosa. Kalau Tuhan menegurmu, itu pertanda Tuhan peduli kepada kita. Sebaliknya, ketika kita menyimpang, jatuh dalam dosa, dan Tuhan tidak menegur kita, itu adalah stadium yang membahayakan, Bapak Ibu. Ya, stadium yang membahayakan. Kenapa saya berkata demikian? Bapak Ibu, saya dengan istri kadang-kadang ada juga cekcoknya. Ya, dan ketika ada masalah, saya paling gak bisa kalau didiamin oleh istriku ketika ada masalah. Ya, saya tidak bisa menerima itu. Ya, dan saya tidak kuat kalau didiamin. Mendingan saya ditempelin, pak, gitu, selesai gitu, daripada didiamin. Tetapi saya kembali mengingat akan apa yang sudah saya ikrarkan di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta juga jemaat. Ketika waktu itu diberkati di gereja, aku sudah berjanji menerima dia dalam suka dan duka, sehat atau sakit, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Bahkan saya berprinsip, kebahagiaan rumah tanggaku tidaklah di tangan orang tuaku, tidaklah di tangan mertuaku atau saudara-saudaraku. Itu mutlak di tanganku sendiri. Jadi itu sebabnya ketika ada masalah, saya didiamin, saya tidak mau tinggal diam. Saya akan berupaya untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin hingga istriku mau merespon, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jadi kelaparan yang dialami oleh Elimelek, saudaraku,
ya, di Bethlehem. Itu tidak serta-merta, ya, spontanitas melanda mereka. Sudah ada akumulasi dari pelanggaran-pelanggaran ketidaksetiaan yang mereka perbuat. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, jangan ya keterpaksaan seolah-olah menjadi pembenaran atas penyimpangan yang kita lakukan. Benar, benar. Salah, salah Bapak Ibu. Kita yang harus mengambil sikap. Seperti yang saya katakan tadi, berat memang. Diperhadapkan dengan dua pilihan, serba susah. Tetapi jangan salah, jangan keliru Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Tuhan menciptakan hidupmu dan hidupku, ingat, kita ini direncanakan dengan matang. Dengan perhitungan yang sangat cermat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa Tuhan peduli sama kita. Bahkan di zaman Adam, ketika umur manusia hampir 1000 tahun saudaraku, ya, langsung merosot tajam ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, Alkitab mencatat langsung merosot Bapak Ibu di 120 tahun. Bahkan ketika Musa abdi Allah yang hebat itu, ya, mengatakan, menuliskan bahwa umur manusia 70, kalau kuat 80. Bayangkan saudaraku, hanya sekian persen. Tetapi harus kita pahami dengan benar. Ketika Tuhan mempersingkat umur manusia, ini adalah bentuk kepedulian yang luar biasa yang harus kita syukuri. Saya tidak bisa bayangkan kalau manusia memiliki umur yang panjang. Bayangkan 70 sampai 80. Manusia sudah bobrok luar biasa. Jadi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kepedulian Tuhan itu luar biasa. Jangan keterpaksaan seolah-olah menjadi pembenaran atas penyimpangan yang ada, saudaraku. Ironis memang Bapak Ibu, karena sesungguhnya Tuhan telah menjanjikan ada kecukupan di tanah Israel jika mereka taat, saudaraku. Ya. Kelaparan yang melanda tanah Israel tersebut disebabkan ketidaktaatan mereka. Karena melanggar janji yang mereka ikrarkan kepada Tuhan. Perhatikan Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang, dan seterusnya, Bapak Ibu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jadi, Tuhan itu selalu bertindak sesuai dengan aturan main yang dia miliki. Ya, sejauh engkau bisa menepati janjimu kepada Tuhan, sejauh itu pula Tuhan memeliharamu dengan sempurna. Allah memang penyayang, maha kasih, benar, yes Bapak Ibu. Itu tidak bisa kita ganggu-gugat. Tetapi jangan karena kita pahami Tuhan itu panjang sabar, maha pengasih, maha penyayang, lalu kita hidup liar, tidak terkontrol. Apapun keadaan kita, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, bukan menjadi pembenaran di mana kita menyimpang dari ketetapan yang telah Tuhan ajarkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hijrahnya keluarga Elimelek ke daerah Moab. Daerah Moab itu sekarang Bapak Ibu yaitu daerah Jordania. Ya, Jordania.
Tetapi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun beralasan, sangat logis alasan dari Elimelek ini untuk menyelamatkan keluarganya, bukan itu juga yang meluluskan kita atau memacu kita untuk melanggar apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jangan jadikan kondisi serta keadaan menjadi pembenaran atas tindakan yang diambilnya. Kelaparan seharusnya mengingatkan Elimelek atas penyimpangan yang dilakukan oleh orang Israel, termasuk dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, Bethlehem itu adalah rumah roti. Tapi aneh bin ajaib, di sana justru terjadi kelaparan. Ya. Dan inilah yang harusnya menyadarkan kita. Kenapa Bapak Ibu? Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah kengerian yang luar biasa. Saya ulangi. Kejatuhan kita ke dalam dosa itu adalah kengerian yang luar biasa. Di balik kelaparan yang mereka alami, ada dosa, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dan ada Allah yang menjauhkan berkat dari mereka, sehingga terjadi kelaparan. Kepedulian Allah kepada umatnya, saudaraku, luar biasa. Dan justru ketika mereka menyimpang, Tuhan menyapa mereka lewat masalah yang ada. Tetapi itulah egoisnya manusia. Ingin selalu menyelesaikan masalah yang dia hadapi sesuai dengan selera masing-masing, tanpa mampu memetik pesan yang jelas dari yang melanda hidupnya. Cara Allah mengingatkan Israel atas dosa-dosa mereka, Bapak Ibu, kita jadi mengerti. Dosa sama dengan kelaparan. Dosa sama dengan diserahkannya mereka kepada orang-orang Kanaan. Dosa sama dengan pembuangan. Menyelamatkan keluarga dari bahaya yang mengancam adalah keharusan. Tetapi jangan gegabah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Justru harus bertanya dan berusaha menjawab dengan jujur. Kenapa ini ku alami? Kenapa ini mesti ku hadapi? Setiap pelanggaran pasti menuai akibatnya. Jangan merasionalkannya, Bapak Ibu. Ya. Jangan membenarkan tindakan penyimpangan itu. Perhatikan keluarga Elimelek. Bapak Ibu, kalau kita baca terus ayat-ayat firman Tuhan ini, pergi dengan utuh, ya, tetapi pulang dengan kosong. Itulah sebabnya, sekalipun mereka bangsa pilihan, suku Yehuda, garis keturunan Sang Mesias, saudaraku, ya, tetapi pelanggaran pemberontakan tetap ada konsekuensinya, ada harganya, Bapak Ibu. Semua ada perhitungan. Walaupun dengan alasan yang logis, tetapi kalau itu menyimpang keliru, tetap ada harganya yang harus dibayar. Naomi kehilangan suami. Kehilangan suami, Bapak Ibu. Dengan harapan tadi menjalani hidup lebih baik, lebih bahagia. Ya. Padahal mereka, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya, sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa mereka tidak berencana untuk menetap di sana. Ya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tidak menetap di sana. Justru mereka hanya sementara saja menumpang di daerah itu, daerah Moab itu. Tetapi justru kita melihat, Alkitab mencatat,
10 tahun mereka ada di Moab. Dan justru kedua putranya pun mengambil perempuan Moab. Saudara tahu bahwa Moab itu lahir dari incest, saudara. Di mana ayah menghamili putrinya. Jadi Moab ini adalah anak dari Lot sekaligus menjadi cucunya. Itulah Moab. Dan Tuhan benci dengan itu semua. Tetapi kedua putra Naomi, maksud saya Bapak Ibu, putranya, yaitu Mahlon dan Kilion, menikah di daerah Moab, mengambil perempuan Moab. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi menjadi aneh dan miris. Kenapa? Mereka harus menikah dulu, baru meninggal. Luar biasa ini. Sapaan Tuhan ini atas umatnya nggak tanggung-tanggung. Semua ada harganya Bapak Ibu. Naomi tidak cukup kehilangan suaminya, tetapi juga 2 putranya yang dia banggakan. Dan saya harus tegaskan, kehilangan kedua anak berat. Kehilangan orang tua juga berat. Tetapi jangan salah, kehilangan pasangan hidup tidak sama dengan kehilangan anak. Muatan atau tekanan kehilangan itu berbeda. Ketika Naomi kehilangan suaminya, separuh jiwanya hilang. Belum lagi selesai. Anak yang Tuhan titipkan, buah dari cinta kasih suami istri itu, juga meninggal. Nah, keputusan Allah yang berdaulat tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi di sini kita melihat, ternyata sekecil apapun pelanggaran yang kita lakukan, mesti kita pertanggungjawabkan. Saya membahasakan tadi Bapak Ibu, semua ada harganya. Engkau berani berbuat, harus berani bertanggung jawab dan menanggung akibatnya. Disitulah kedaulatan Tuhan. Dia Allah Maha Kasih, tapi juga sekaligus Allah yang Maha Adil, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Jangan main-main. Tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Naomi kehilangan sang suami dan juga kedua putranya, justru di sini kita melihat titik balik pertobatan Naomi kepada Tuhan. Naomi menemukan titik baliknya untuk boleh balik kepada Tuhan, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan itu adil. Jadi kalau Tuhan menghardik, menghukum, mendisiplinkan kita, itu adalah perhatian yang tidak terpisahkan dari kasih sayangnya. Di kegalauan hidup yang dialaminya, Bapak Ibu, Naomi berani mengambil sikap tegas, bersedia menerima konsekuensi, dan tidak egois. Saudaraku, ketika kehilangan kedua putranya, Naomi menjadi janda seorang diri di tanah asing. Tentu, seorang diri di tanah asing, tidak ada sanak famili keluarga, gak enak. Gak enak. Makanya tadi saya katakan, Naomi ini ketika menemukan titik baliknya, dia bersedia menerima konsekuensi dan tidak egois. Sehingga di ayat yang ke-7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya
ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10, Bapak Ibu. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Di sini menarik. Kedua mantunya ini, Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi hubungan dengan mertuanya, yaitu Naomi. Karena suami mereka telah meninggal. Tetapi satu hal yang kita soroti di sini, di mana kita boleh belajar. Sejauh kita mau meresponi sapaan Tuhan itu dengan jujur, maka penghiburan dan tangannya selalu terbuka. Pertobatan Naomi menjadi pijakan langkah awal untuk menggapai harapannya. Allah pun tidak tinggal diam, tetap menyatakan belas kasihan yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu sebabnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang berikutnya, saudaraku, ayat yang ke-11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki," ayat 13, "masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung kepada aku." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca terus ayat-ayat firman Tuhan ini, ya, Orpa memilih mendengarkan apa yang disarankan oleh mertuanya Naomi, sehingga Orpa pulang. Tetapi menantunya Rut menjadi penghiburan yang membahagiakan. Wow, keren, luar biasa, Bapak Ibu. Eratnya hubungan mertua dengan menantu begitu terasa. Kepribadian Naomi menjadi inspirasi yang hebat atas menantunya. Keberanian Rut meninggalkan segala sesuatu dengan radikal dengan mertuanya, Bapak Ibu, harus diacungi jempol. Ya, Rut adalah wanita hebat, membuktikan kualifikasinya sebagai penolong yang sejati sejak ditinggal mati suaminya. Betul, Naomi memang terpuruk di daerah perantauan, yaitu Moab. Tetapi ketika merespon akan sapaan Tuhan dengan benar, justru Naomi menemukan kebahagiaan. Di mana menantunya yang punya alasan logis untuk meninggalkannya, bahkan Naomi menyarankan itu. Tetapi Rut berkomitmen, "Aku akan pulang kepada bangsamu, dan Allahmu akan menjadi Allahku." Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Sejauh kita bertobat, Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan tidak akan terlambat. Kegagalan kita tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah, Bapak Ibu. Ya, Elimelek bersalah, tetapi ingat, kesalahannya itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah. Camkan itu. Keberhasilan dalam melakukan rencana dan kehendaknya harus berproses seiring dengan berjalannya waktu. Keberhasilan dan sukses hidup yang benar adalah ketika Allah mengenal kita. Inilah yang menjadi kebahagiaan bagi Naomi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya, ini kebahagiaan bagi Naomi. Ketika dia merespon untuk bertobat dan pulang, dia tidak pusing dengan makian, omongan orang dari sebangsanya.
Dia tetap melatih diri, fokus memandang Tuhan. Naomi berani membayar harganya. Dan ketika dia mau membayar harga itu Bapak Ibu, ya, penghiburan Tuhan luar biasa, tepat waktunya. Itu sebabnya kita melihat dari silsilah, ya, juru selamat. Justru, ya, Rut menantunya Naomi, Tuhan perkenankan menjadi garis keturunan sang lahirnya Mesias. Luar biasa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu pada kesempatan ini, jangan pernah cengeng, ya, dalam menghadapi hidup ini. Apalagi itu kesalahan yang kita buat. Jangan jadikan keadaan atau situasi memaksa kita seolah-olah tindakan kita itu benar. Sebab apa pada umumnya yang kita anggap benar, belum tentu benar di mata Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengambil sikap, memohon petunjuk dari Tuhan atas apa yang menerpa hidup kita. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jangan sampai di keadaan yang menekan hidup kita menjadi berdosa. Ingat, jatuh dalam dosa adalah kengerian yang luar biasa. Tetapi kita bersyukur Allah yang menciptakan kita dengan penuh tanggung jawab, penuh belas kasihan. Allah bersedia kembali menyelamatkan kita, yaitu dengan mengorbankan putranya Tuhan Yesus. Kita juga mungkin sedikit banyaknya sama mengalami pengalaman hidup dengan keluarga Elimelek ini. Terlalu banyak mungkin masalah kesulitan yang menerpa hidup kita. Tapi jangan jadikan itu Bapak Ibu, ya, menjadi pembenaran atas diri. Susah boleh, ya. Sehat, yes. Sakit juga harus yes Bapak Ibu. Alkitab kan mengajari kita Bapak Ibu, ya, untuk boleh bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan hambanya Ayub yang luar biasa. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ketika menghadapi masalah, keluar pengakuan yang luar biasa. Ya, dia berkata kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Wow, luar biasa. Tetapi tidak serta-merta memang kita bisa melongok keberhasilan itu, melihat kebahagiaan itu. Dibutuhkan ketangguhan. Jadi, kalaupun air mata menghiasi perjalanan imanmu, kalaupun kelaparan harus mewarnai perjalanan hidupmu, atau sengsara sekalipun, atau sakit penyakit sekalipun, jangan jadikan itu menjadi alasan untuk kita menyimpang dari jalan Tuhan. Ingat, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kita masih ada di masa pandemi sekarang ini. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap bertanggung jawab. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita yang harus melakukan bagian kita. Bagian Tuhan tidak perlu diragukan. Yang penting, adakah hari-hari yang kita jalani ini bersesuaian dengan ketetapan-ketetapan yang Dia perintahkan kepada kita. Sesimpel itu. Jadi, Bapak Ibu, sekecil apapun pelanggaran kita, justru ini adalah harga yang harus kita bayar. Betul memang, beralasan Naomi dan keluarganya untuk pindah mencari penghidupan yang lebih baik. Itu menurut kacamatanya. Tetapi bukan menurut kacamata Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah, inilah harusnya yang harus kita tanamkan di hati dan pikiran kita hari lepas hari. Di tengah situasi seperti ini pun gereja kita terus berupaya untuk menggulirkan pelayanan kepada setiap umat yang Tuhan percayakan. Berat memang Bapak Ibu. Bukan cuman
Bapak Ibu yang susah. Gereja kita pun susah. Tetapi kesusahan bukan menjadi alasan di mana kita tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu, bagaimanapun keadaan kita, yuk kita sama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, engkau yang terbeban, tetap dukung pelayanan kita, Bapak Ibu. Tuhan pasti pimpin melalui rohnya. Tuhan pasti pimpin. Bahkan, saya menghimbau, Bapak Ibu, kita juga tidak bisa terlalu menuntut banyak dari gereja. Ya, tentu, semampu gereja memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, pasti akan Dia penuhi. Tetapi melalui apa yang kita alami saat ini, ketika kita belajar dari keluarga Elimelek ini, Bapak Ibu, ya, padahal mereka sudah ada di tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan. Bahkan Tuhan berjanji memelihara hidup mereka. Tetapi ingat, di balik janji itu, justru orang Israel mengikrarkan komitmennya, janjinya kepada Tuhan. Dan ingat, janji tidak boleh sembarang janji. Bapak Ibu, manusia harus bisa dipegang omongannya. Ya, kiranya dengan ada kesempatan seperti ini Bapak Ibu, kita belajar ya, banyak program dari gereja kita. Ya, ada suara kebenaran, ada pendalaman Alkitab, ada doa bersama, bahkan ibadah raya. Walaupun semua itu melalui media online, kita tetap bersyukur. Karena kita percaya Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, Bapak Ibu. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini. Namun yang pasti, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, hari ini sehat, amin. Besok nggak sehat atau sakit, mau mati, tetap harus mampu mengucap syukur dan berkata, terima kasih Tuhan untuk waktu saat ini. Engkau dipercayakan Tuhan ini dan itu, haleluya. Ingat, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tidak mungkin Tuhan menciptakan kita tidak berguna bagi sesama. Saya ulangi sekali lagi. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita tidak berguna bagi sesama. Ya, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Yuk kita meneladani Tuhan yang kita percayai, yang penuh dengan belas kasihan. Supaya upaya yang dilakukan oleh gereja kita dalam pengembalaan ini, Bapak Ibu, ya, berdampak bagi kita. Ya, berdampak. Memang ngomong ini mudah, Bapak Ibu. Tapi sedikit banyaknya dari apa yang saya sampaikan ini, saya sudah alami. Itulah dasar saya untuk boleh menseringkan ini kepada kita semua. Doakan aku, kita saling mendoakan. Saya juga bukan manusia sempurna, Bapak Ibu. Hari ini saya berkhotbah, siapa tahu saya juga ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dan itu menjadi doaku, supaya aku boleh konsisten di kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagiku hidup saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Itu sebabnya, ya, melalui kesempatan ini, kita bersyukur. Kita boleh bersyukur, Bapak Ibu. Tidak ketemu, tidak masalah. Semua kan ada plus minusnya. Yang tadinya, ya, jemaat yang nunggu pendeta. Sekarang pendeta yang tunggu jemaat. Haleluya. Tidak masalah. Tidak masalah. Justru, Bapak Ibu, lewat keadaan ini, segala sesuatu Tuhan mau murnikan. Tuhan mau murnikan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tadinya kita ibadah offline, malu kita terlambat. Malu kalau pulang duluan. Tapi sekarang kita ini tertantang nih untuk menjaga loyalitas kita kepada Tuhan. Dengan ibadah online seperti ini, saudaraku yang Tuhan Yesus, kapan saja kita bisa masuk bergabung. Dan bisa kapan juga saja kita check out. Siapa yang tahu? Tetapi ingat, biarlah lewat situasi yang seperti ini yang kita hadapi, ya, kita mampu menemukan pengiringan kita yang murni, yang sejati kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selama kita hidup, yang namanya masalah, persoalan, sakit penyakit, kesusahan hidup,
pasti akan selalu kita hadapi. Yang penting ketika ini menerpa hidup kita, satu hal yang boleh kita bersyukur, kita boleh melewatinya. Apalah artinya segala sesuatu serba tercukupi, tapi tidak membuat kita bahagia. Bahkan Alkitab mencatat, apa artinya kamu miliki seisi dunia ini jika jiwamu binasa, hilang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tentu ya, di masa yang tidak bersahabat ini, Bapak Ibu bijaklah dalam mempergunakan segala sesuatu. Kalau itu perlu mendesak, lakukan. Tapi kalau hanya sekedar gaya-gayaan, ikut-ikutan, keren-kerenan, dah usah Bapak Ibu. Bapak Ibu, lewat kesempatan ini saya menghimbau supaya kita boleh terus memacu diri kita, ya, bertumbuh di dalam pengiringan, pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan supaya di akhir hidup kita, ketika jantung ini berhenti berdetak, Tuhan boleh menyambut kita. Tentu disambut kita bukan atas apa yang kita miliki, tetapi atas kesetiaan kita dalam mengikuti, melakukan kehendak dan rencananya. Bapak Ibu, yuk kita kalkulasi hidup kita dengan benar. Pelanggaran, kesalahan boleh ada. Ya, bertobatlah. Tapi ingat, ketika kita minta ampun, Tuhan akan ampuni. Akibatnya tetap harus kita tanggung. Jangan cengeng. Engkau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tetapi justru di situ, engkau akan melihat penghiburan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, akhirnya saya berkata kepada kita, dimanapun saat ini kita berada, biarlah Tuhan menolong kita, ya, di waktu-waktu yang masih Tuhan anugerahkan. Engkau orang tua, tetaplah mengarahkan keturunan anak-anak untuk boleh takut kepada Tuhan. Karena suatu saat pasti kita akan mati. Nah, sebelum itu menghampiri kita, yuk kita berbenah diri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Naomi kembali menemukan Tuhannya. Dan kebahagiaan pun kembali dialami oleh Naomi. Sekalipun ia kehilangan suami dan kedua anaknya. Tetapi ketika kita bertobat, mau berubah, Allah tidak lalai untuk menepati janjinya. Bapak Ibu, saya berharap dan mengingatkan kita, dukung terus Truth ID, ya. Kiranya ini menjadi satu wadah, kita boleh belajar firman Tuhan, dikuatkan satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, kemuliaan. Terima kasih Bapa, lewat kisah satu keluarga yang mencoba menyelamatkan hidupnya, justru kehilangan. Ajar kami untuk tidak terjebak, untuk tidak terpenjara dalam lubang yang sama. Kalaupun kami melanggar, kami berontak, Bapa maafkan kami. Dan Tuhan pasti maafkan. Tetapi akibat dari pemberontakan itu, kami harus tanggung, harus bayar harganya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami, dan juga atas umat-Mu sekalian. Dan sebelum kami akhiri Bapa, berkenanlah kiranya memberkati kami. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Rahmat, cinta, kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus. Bimbingan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.